arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh khairul anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, pada kali ini yang saya hormati teman-teman, sahabat-sahabat santriwan dan santriwati, mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, keberkahan, murah rezekinya, amin Allahumma amin. Dalam video ini kita akan membaca atau mempelajari cara membaca ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat, di mana di sini banyak sekali bagi santri ataupun pemula yang membaca ayat-ayat mutasyabihat ini sangat keliru ataupun salah baca karena tidak mengertinya tanda bengkok itu sendiri. Nah, di dalam video ini saya akan memberikan solusi bagaimana cara mengetahui ataupun baca ayat-ayat mutasyabihat itu sendiri. Nah, mungkin yang sudah mengerti ini adalah sangat mudah ataupun ya sangat paham, gampang dipelajarinya. Untuk itu solusi seperti ayat mutasyabihat ini sudah diterangkan di dalam Iqra. Yang mungkin pernah belajar ataupun pernah mengaji dulu masa kecilnya ataupun masih yang sekarang itu pasti menemui ataupun mempelajari ayat-ayat mutasyabihat ini. Nah, seperti kalau dalam Quran itu di awal surat Al-Baqarah, kemudian surat Yasin, kemudian surat Maryam. Nah, itu ataupun ya masih banyak lagi. Nah, sebelum kita membahas ayat ini, kita akan ataupun saya akan memberikan contoh cara bacanya dulu seperti apa, kemudian nanti kita akan cari solusinya bagaimana kita itu akan paham dan langsung mengerti ketika kita menemui ayat-ayat mutasyabihat itu sendiri. Di sini saya sudah memberikan ataupun menulis contoh. Di sini ada alif lam mim. Nah, di sini kan ada tanda bengkok. Nah, di dalam Al-Quran itu ada tanda bengkok. Disinilah yang mungkin menjadi keliruan di dalam membaca ayat Quran, karena kalau anak itu belum paham tentang tanda harokat, pasti dia hanya dibaca A. Nah, ini karena di Quran itu ada tandanya fathah, kemudian tanda doma, ada tanda kasroh. Ini yang sering kita yang paham dimengerti. Kemudian tapi yang tanda bengkok ini bagaimana? Nah, di dalam Iqra sendiri ya, yang mungkin ya solusi mudah yang gampang kita lihat itu ada di dalam Iqra, yang mungkin teman-teman punya ataupun adik-adik juga sedang membaca, yang di Iqra 6. Coba mari kita lihat di dalam Iqra 6 ataupun yang ingin tamatlah di dalam membaca Iqra itu sendiri. Yang punya Iqra coba kita lihat di halaman 28. Nah, sini kita lihat di dalam Iqra ayat hal baris ke bawah, paling bawah. Nah, di sini kan banyak contoh-contohnya ayat-ayat mutasyabihat itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kita cara mengetahui ataupun membacanya? Nah, simpel saja. Ketika ada tanda yang bengkok ini, itu dikembalikan ke asal huruf itu sendiri. Contoh, kita lihat di dalam papan tulis adanya huruf A seumpama. Nah, kalau dia diberi harokat ini dia seperti dia harus dibaca A. Tetapi kalau di contohnya di dalam Al-Quran yang bengkok ini dia dikembalikan kepada huruf aslinya, yaitu alif. Nah, ini sangat mudah sekali. Kemudian contoh selanjutnya di sini adalah mim. Nah, kalau orang yang belum paham kan dibacanya alama. Kemudian di sini asako. Kemudian kahaya ainso. Nah, lucu kita. Kemudian ya di sini adalah tosama. Nah, anak kecil itu ataupun ya kita sendiri pun tidak paham
kepada ayat-ayat ataupun tanda yang diberi bengkok. Nah, di sini di dalam Iqra ini kemudian kita lihat lagi, karena simple dalam membaca Al-Qur'an itu khususnya di dalam Iqra ini ya sudah banyak diberi keterangan. Nah, kemudian ya saya akan menunjukkan lagi bagaimana langsung kita itu paham tentang ayat-ayat musyabbihat. Kita lihat saja, mungkin yang punya poster di rumah tanda huruf, tanda-tanda ya abjad hijaiyah yang mempunyai ada 28 huruf. Nah, coba kita lihat Iqra yang pertama. Nah, di sini sudah kita kita ketahui bersama, karena di sini ada indeks huruf. Nah, di sini ada a, ba, ta, sa, ja, ha, kho dan seterusnya. Tetapi kalau di dalam membaca ayat-ayat mutasyabihat itu dikembalikan ke hurufnya. Di sini udah saya mungkin contohkan ataupun kita tulis di dalam kurungnya di sini. Coba bisa dilihat. Ya. Itu di dalam kurung ayat mutasyabihat seperti so. Nah, di dalam kurungnya ada so, do, dot, to, zo, ain. Gitu, kembalikan kepada hurufnya. Terus di sini adalah ka. Nah, tetapi kalau untuk yang bengkok itu kaf. Itu gampang sekali kan? Terus na menjadi nun. Itu saja, tinggal dirubah atau dibaca kepada huruf asalnya itu sendiri. Coba mari kita baca dalam contoh di surat di dalam Iqra 6 itu sendiri. Coba mari kita baca bersama-sama coba. Nah, untuk dalam membaca ayat ataupun tanda yang panjang, tanda yang bengkok maksudnya, itu harus panjangnya bisa ini sampai 6. Ya, yang bengkok ini 6 harokat kalau menunjukkan. Pokoknya dia harus dibaca panjang. Bisa 2, tapi 2 terlalu dikit. Biasanya 4 ke atas yang bengkok itu. Coba, yuk. Bisa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain shad. Toha qasim mim qasim yasin shad ha mim ain sin qaf nun. Nah, itu seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita sore kali ini. Ya, mungkin apabila ada kata saya salah ataupun kekurangan, mohon sarannya. Untuk kepada santri pun saya minta maaf, dan untuk kalian sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, panjang umur dalam musibah yang masih mengelilingi kita ini, corona. Dan tetap kita harus belajar ngaji, tetap kita harus beribadah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.